Masih ingat suara Grandong atau masih bisa pertontonkan lagi di depan tayangan? Untuk kalian, jangan lupa subscribe, like, and share di channel Rio Sahari 67. Saat ini saya sedang bersama dengan Bang Obed. Bang, siapa dulu Bang? Bang Obed ini adalah sosok di balik peran Grandong di sinetron Misteri Gunung Merapi Bang ya? Ya. Yang tayang pada era 2000-an. Sosok yang sangat ditakuti selain dari sosok malampir itu sendiri, dan kadang beberapa pengakuan ada yang terbayang sampai masuk di alam mimpinya. Kira-kira bagaimana menurut Bang Obed menyikapi hal tersebut? Iya, kalau saya menyikapi sih sebenarnya Grandong yang asli itu memang benar-benar ada. Tapi kita harus sebagai seorang aktor, kita harus izin dengan yang dunia yang lain. Apabila kita salah memerankan, mereka bisa-bisa marah. Dan mungkin para penonton atau yang menyaksikan tayangan ini tamumu kemana Pak Nan? belum mengetahui bahwa ternyata Bang Obed ini pernah mendapatkan prestasi dengan peran Grandong. Iya. Prestasi yang didapatkan itu dalam bentuk apa tuh Bang? Ya, prestasinya adalah itu sebuah piagam, sebuah piala, dan sebuah sertifikat. Itu yang aku dapatkan waktu di era tahun 2000 itu Genta Buana dengan bernama Genta Buana Pitaloka. Iya, pada cerita. Tahun 2005 itu adalah piagam pertama yang aku dapatkan itu Panasonic Award. Tapi masih di Indonesia. Sebagai Grandong. Ya, sebagai Grandong. Tapi itu di Indonesia. Terus proses pendalaman peran Grandong ini itu bagaimana tuh proses yang dilalui? Apakah langsung tiba-tiba di calling untuk mendapatkan peran itu, ataukah melalui testing atau apa saat itu? Ya, kalau di zaman itu saya nggak merasakan namanya casting. Terus gimana prosesnya? Ya, saya mulainya dari nol. Ya, itu dari public figure dulu. Nah, di public figure itu aku hanya mendapat tes itu selama 1 bulan. Nah, selama sebulan itu ternyata produsen melihat dan orang yang di lapangan melihat bahwa ini cocok untuk menjadi sosok peran Grandong itu. Saat itu umur berapa Bang? Karena di tayangan itu kan di era 2000-an. Ya, kalau di tayangan itu aku masih berumur 7 tahun dan itu mendalaminya sangat luar biasa. Dan saat itu belum mengenal namanya stripping atau film itu setiap hari, tapi dengan sebutan weekly. Apa? Weekly, 1 Apaan minggu tuh? sekali. Oh, Jadi tayangnya 1 minggu sekali, itu setiap Kamis. setelah mengetahui akan memerankan sosok Grandong, hal pertama yang dilakukan itu apa Bang untuk mendalami karakter ini? Karena sosok Grandong ini ya bukan sosok yang biasa saja seperti yang saya katakan sebelumnya tadi, sampai
ditakutin anak-anak kecil pada zaman itu. Salah satunya adalah itu teknik vokal yang cukup tinggi, itu yaitu suara yang harus dengan agak mirip dengan sosok aslinya. Ada referensi sebelumnya mengenai suara itu. Mendengar misalkan, oh saya pernah mendengar suara ini nih, kayaknya suara ini yang pas untuk karakter ini nih. Apakah murni menggali dari dalam dirinya sendiri dengan memakai teknik vokal seperti itu? Bagaimana prosesnya? Ya, aku mempelajarinya itu dengan sendirinya, itu pelan-pelan bagaimana suara yang cocok. Dan ternyata itu mendalaminya selama hampir kurang lebih 4 bulan. 4 bulan. Ya, karena kan kita harus mencocokkan dengan sutradara itu sendiri. Bagaimana suara yang cocok dengan sosok Grandong. Masih ingat suara Grandong? Atau masih bisa pertontonkan lagi di depan tayangan channel YouTube saya ini? Ya, mungkin teknik vokalnya ada. Sudah berbeda ya? Sudah berbeda, karena itu lumayan lama, itu harus menggunakan teknik perut dan paru-paru hingga mengeluarkannya secara lepas dan tidak ditahan. Oke, tapi kan ini setidaknya bisa mengobati rasa penasaran, rasa kangen mungkin dari penonton di era tahun 2000-an itu. Bagaimana suara Grandong ini? Itu saya minta kepada Bang Obed untuk dikeluarkan lagi. Jadi adegannya kurang lebih seperti ini, Bang. Grandong ini sedang bertemu dengan Kalagondang. Coba. Aku akan menghabisimu apabila kau berani macam-macam denganku. Berarti kalau menurut pendengaran saya ini masih 90% sama dengan yang suara Grandong zaman dulu. Ya. Ya mungkin karena ya sangat mendalaminya sehingga sampai sekarang pun masih bisa waktu memerankan Grandong itu di dunia nyata. Tapi bukan untuk menakuti orang pastinya itu, karena saya tahu Bang Obed ini adalah sosok yang sangat baik, sosok yang sangat prihatin, peduli sesama pendatang baru, dan tidak mau dibilangi senior. Itu maksudnya apa tuh, Bang? Kenapa aku selalu bilang kenapa tidak perlu memanggil sebutan dengan sebutan kepada orang yang di era yang sudah lama, itu dengan sebutan senior. Karena kita itu kekeluargaan. Jangan merasa kamu meninggikan seseorang dan merendahkan seseorang. Anggaplah kalau sudah masuk di tempat perfilman seperti ini, kita anggaplah itu keluarga dan bukan menganggap bahwa kamu atasan saya atau kamu bawahan saya. Meskipun di luar sana ada juga yang merasa orang lama, merasa lebih hebat, ada juga pastinya kan. Kalau sebenarnya yang lebih hebat juga banyak, tapi apabila kita merendahkan seseorang, tapi tiba-tiba yang Maha Kuasa merubah yang kita rendahkan dia lebih tinggi derajatnya daripada kita, apa yang akan kita akan merasa naik sendiri. Makanya istilahnya kita tidak usah saling memanggil senior atau saling merendah. Luar biasa penjelasan dari Bang Obed, sosok Grandong, dan tentunya teman-teman di luar sana yang menonton tayangan ini, bahwa nama orang yang ada di depan saya ini nama aslinya bukan Obed,
Nama Obet itu sebenarnya adalah nama peran juga di salah satu sinetron yang berjudul Tukang Ojek Pangkalan. Nanti juga kita akan kupas kenapa sampai nama Bang Obet itu melekat sampai sekarang. Untuk kalian, jangan lupa subscribe, like, and share di channel Rio Sahari 67. Jangan lupa. Tanpa kalian, kami bukan apa-apa. Berkat kalian, kami akan jadi seperti ini. Terima kasih.